Saat Anda bangun pagi, bukannya segar bugar, yang pertama menyapa adalah rasa sakit menusuk di lutut atau persendian tangan. Akrab dengan situasi ini, lalu Anda pergi ke apotek meminta sesuatu untuk sendi. Dan di titik inilah, 90% orang melakukan kekeliruan fatal yang bisa merenggut kemampuan mereka untuk berjalan tanpa bantuan tongkat. Hari ini, kita akan membedah kebingungan besar. Artritis lawan artrosis. Sekilas, perbedaannya hanya satu huruf. Namun, satu huruf ini mengubah seluruh penanganan. Mulai dari penyebab rasa sakit, hingga penentuan apakah terapi panas justru akan menyelamatkan Anda, atau malah memperburuk keadaan. Saya berjanji, di akhir pembahasan ini, Anda akan bisa membedakan dua kondisi ini lebih baik daripada beberapa terapis di klinik. Siapkah Anda mengetahui kebenaran yang sering luput dari perhatian? Mari kita mulai. Sebelum kita bahas gejalanya, mari kita luruskan dulu istilah-istilah ini. Mengapa ini penting? Karena ini bukan sekadar permainan kata. Ini adalah dua proses yang sangat berbeda di dalam tubuh Anda. Bayangkan Anda mencoba memadamkan api dengan bensin. Kurang lebih, itulah yang terjadi ketika Anda mengobati artritis dengan metode yang seharusnya digunakan untuk artrosis. Dalam dunia medis, akhiran kata sangat penting. Akhiran waitis. Patipatu it biasanya menandakan bab peradangan atau inflamasi. Contohnya, bronkitis atau gastritis. Sementara akhiran watanosis, Dambitisen ozen menandakan kerusakan dan atau perubahan struktur. Misalnya osteokondrosis. Ingatlah aturan ini baik-baik. Ini akan sangat membantu kita. Artritis adalah perang sistem kekebalan tubuh melawan sel-selnya sendiri. Sedangkan artrosis adalah keausan dini pada bagian-bagian konstruksi biomekanis tubuh Anda. Dan pendekatan pengobatannya harus berlawanan secara diametral. Mari kita mulai dengan perumpamaan yang paling mudah diingat, supaya Bapak dan Ibu bisa benar-benar paham perbedaannya. Bayangkan sendi kita itu seperti engsel pintu. Nah, kalau osteoartritis, atau yang sering disebut artros, apa yang terjadi? Engsel itu cuma berkarat karena usia, aus, dan pelumasnya sudah kering. Dia berderit, gerakannya susah, tapi dia dingin. Ini murni masalah mekanik. Sekarang, mari kita bahas artritis atau radang sendi. Bayangkan engsel yang sama itu disiram bensin atau cairan mudah terbakar, lalu dibakar. Engsel itu jadi panas, merah, dan bengkak. Ini sudah seperti kebakaran. Ini adalah perang aktif dalam tubuh kita. Inilah panduan utama Bapak dan Ibu. Osteoartritis itu kering dan berderit, sementara artritis itu panas dan meradang. Kalau Bapak dan Ibu ingat satu perumpamaan ini saja dari seluruh video, Anda sudah tahu lebih banyak daripada kebanyakan pasien lain yang mengantre di dokter. Mari kita bahas soal nyeri, karena rasa sakit itu jenisnya tidak sama. Nah, dari ciri-ciri nyerinya ini, kita bisa mendapat petunjuk awal untuk tahu penyakitnya apa. Pada kasus pengausan sendi, atau yang kita sebut artrosis, nyeri itu ibarat harga yang harus dibayar saat kita bergerak. Begitu Bapak atau Ibu berdiri, berjalan dan sendi itu dibebani, langsung terasa sakit. Tapi, begitu kita rebahan, istirahat, dan sendinya tidak dipakai, sakitnya langsung hilang. Ini logis, namanya juga sendi sudah aus. Seperti mekanisme mesin yang sudah berumur. Makin banyak gesekan, makin terasa nyerinya. Sore hari, setelah berkebun, atau sehabis belanja di pasar, lutut kita pasti terasa linu atau cenat-cenut. Tapi, coba rebahan sebentar saja, mungkin setengah jam, rasa sakitnya langsung mereda dan kita bisa beraktivitas lagi. Inilah yang disebut ritme nyeri mekanis yang klasik, yang sangat khas pada kasus pengapuran atau artrosis sendi. Jadi, ingat baik-baik, beban atau gerakan akan menimbulkan sakit, sedangkan istirahat akan menghilangkan nyerinya. Nah, kalau untuk kasus radang sendi atau artritis, situasinya sangat berbeda, dan ini sering membuat orang bingung. Rasa sakit akibat artritis ini bisa diibaratkan seperti pencuri di malam hari. Sakitnya justru datang saat Bapak atau Ibu sedang beristirahat. Anda sedang berbaring, jam 3 pagi, tiba-tiba sendi terasa sakit sekali, seperti dipilin-pilin, sampai rasanya ingin teriak atau bangkit dari tempat tidur. Kenapa bisa begitu? Karena peradangan itu tidak hilang hanya karena kita beristirahat. Bahkan, ketika Anda tidak bergerak, pembengkakan atau penumpukan cairan pada jaringan yang meradang justru bisa bertambah parah. Itulah sebabnya,
pasien artritis sering bilang, "Saya harus jalan-jalan dulu biar enakan." Mereka merasakan sakit saat diam, tapi begitu mulai bergerak, rasa sakitnya justru bisa sedikit mereda. Gerakan membantu melancarkan aliran darah dan mengurangi penumpukan cairan atau bengkak yang tersumbat tadi. Jadi, jika rasa sakit itu sampai membangunkan Anda di malam hari, ini adalah indikasi kuat untuk mencurigai adanya peradangan atau yang kita sebut artritis. Bagian penting yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah soal kekakuan di pagi hari. Ini terjadi saat bapak atau ibu bangun tidur dan merasa seluruh sendi kaku, seperti robot tua yang sudah lama tidak digerakkan. Dibutuhkan waktu yang lumayan lama hanya untuk menekuk jari atau lutut Anda. Nah, ini poin pentingnya. Catat waktunya. Ini adalah alat diagnosis utama Anda. Pada kasus osteoartritis, kekakuan ini biasanya berlangsung sebentar saja. Anda berdiri, berjalan sedikit, meregangkan tubuh, dan dalam waktu 15-20, maksimal 30 menit, semuanya hilang. Sendi Anda sudah panas atau terlumasi. Namun, pada kasus artritis, terutama artritis reumatoid, kekakuan ini bisa bertahan berjam-jam. Anda bisa berjalan seperti robot sampai waktu makan siang. Jika kekakuan Anda berlangsung lebih dari 1 jam, jangan anggap ini hanya karena faktor usia. Segera temui reumatolog. Coba kita perhatikan tangan dan lutut Anda. Apa saja yang terlihat di sana? Penampilan luar sendi bisa menceritakan banyak hal. Kalau itu osteoartritis atau artrosis, sendi mungkin terlihat sedikit membesar dari biasanya. Pembesaran ini terjadi karena ada pertumbuhan tulang baru, yang oleh dokter disebut osteofit. Ini adalah benjolan keras atau tonjolan-tonjolan. Sendi jadi berubah bentuk, terlihat seperti berbonggol-bonggol. Tapi uniknya, kulit di atasnya biasanya tetap berwarna normal. Sekarang kita bahas artritis atau peradangan sendi. Ingat perumpamaan tentang kebakaran yang pernah kita bahas. Sendi yang meradang karena artritis sering terlihat seperti balon yang ditiup. Ia membengkak dan permukaannya terlihat membulat atau rata. Kulit di atasnya bisa menjadi merah, terlihat tegang, bahkan terasa panas jika disentuh. Jika Anda mencoba menempelkan telapak tangan ke lutut yang sakit dan rasanya lebih panas dari lutut yang sehat, itu adalah tanda pasti bahwa sedang terjadi peradangan yang aktif. Mari kita bahas soal suara-suara ini. Percaya atau tidak, sendi-sendi Anda itu bisa berbicara, dan setiap bunyi punya artinya sendiri. Mari kita bicara soal bunyi krek atau gemeretak. Banyak orang khawatir kalau mendengar ini. Pada kasus osteoartritis, pengapuran sendi, bunyi gemeretak ini biasanya terdengar kasar dan sangat kering. Bunyinya seperti 2 ranting kering yang saling bergesekan, atau seperti langkah kaki kita saat menginjak salju yang keras. Para dokter menyebut kondisi ini sebagai krepitasi. Ini terjadi karena adanya gesekan antara tulang dengan tulang. Kenapa? Karena lapisan tulang rawan atau bantalan sendi sudah menipis dan permukaannya menjadi tidak rata lagi. Permukaan yang kasar inilah yang kemudian menimbulkan suara bising. Sementara pada kasus artritis, radang sendi, bunyinya bisa berbeda, atau bahkan tidak ada bunyi sama sekali di tahap-tahap awal. Karena masalahnya lebih terletak pada jaringan lunak dan cairan di dalam sendi. Tentu saja bunyi gemeretak bisa terjadi pada kedua kondisi. Namun, perlu dicatat, bunyi gesekan kering yang kasar dan jelas itu adalah ciri khas atau kartu nama dari osteoartritis yang sudah terlanjur parah. Ada satu hal yang menarik untuk dibahas, yaitu soal simetri. Coba perhatikan persendian Anda. Kalau lutut kanan Anda saja yang sakit, sementara lutut kiri Anda baik-baik saja, besar kemungkinan itu adalah artrosis. Artrosis ini memang suka memilih target. Biasanya, yang diserang adalah sendi yang paling sering menanggung beban berat atau beban maksimal sepanjang hidup Anda. Mungkin karena Anda sering melompat menggunakan kaki kanan, atau Anda selalu membawa tas di tangan kanan. Nah, beda lagi dengan banyak jenis artritis, terutama artritis reumatoid. Mereka ini justru sangat menyukai simetri. Kalau jari telunjuk kanan Anda mulai sakit, siap-siap saja, tak lama lagi jari telunjuk kiri Anda juga akan merasakan hal yang sama. Artritis adalah gangguan sistemik di seluruh tubuh. Karena itulah, ia menyerang secara cerminan atau mirroring. Ini memang bukan aturan 100%, tapi ini adalah pola yang sangat sering terjadi. Usia. Kita terbiasa menganggap bahwa masalah persendian itu adalah masalah khusus para lansia. Dan untuk kasus osteoartritis, hal ini memang cukup benar.
Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh keausan yang terakumulasi seiring waktu. Semakin lama usia kita, semakin banyak pula tulang rawan yang terkikis. Biasanya osteoartritis mulai menyerang setelah usia 45 atau 50 tahun dan progresnya cenderung lambat. Sementara itu, enartritis atau radang sendi sama sekali tidak memandang usia. Kondisi ini bisa menyerang usia 30-an, 20-an, bahkan pada anak-anak dikenal sebagai artritis juvenil. Artritis adalah penyakit yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh, dan sistem ini dapat mengalami gangguan kapan saja, tidak peduli berapapun usia Anda. Oleh karena itu, jika sendi seseorang yang masih muda membengkak hebat, itu jelas bukan tanda cepat tua, melainkan sinyal peringatan serius adanya agresi atau serangan dari sistem kekebalan tubuh. Mari kita bahas apa saja yang terjadi di dalam tubuh Anda, selain rasa nyeri pada sendi. Osteoartritis atau pengapuran adalah penyakit yang bisa dibilang egois. Penyakit ini hanya menyerang di area sendi itu sendiri. Lutut Anda mungkin terasa sangat sakit, tetapi kondisi kesehatan umum Anda tetap baik-baik saja. Nafsu makan normal dan suhu tubuh pun tetap stabil di angka 36,6 derajat Celcius. Sementara itu, artritis atau radang sendi ibarat teroris yang sudah menguasai seluruh gedung. Ketika artritis kambuh, Anda mungkin merasa seperti sedang terserang flu berat. Gejala yang timbul bisa berupa kelemahan, demam ringan, penurunan berat badan, sulit tidur, hingga tidak nafsu makan. Ini menunjukkan bahwa seluruh tubuh Anda sedang berteriak, mengisyaratkan penyakit yang sifatnya menyeluruh atau sistemik. Jika nyeri sendi yang Anda rasakan disertai dengan kondisi badan yang sangat lemas dan tidak bertenaga, tanpa ada alasan jelas seperti flu atau pilek, ini adalah alasan kuat dan serius untuk segera melakukan tes darah. Ngomong-ngomong soal tes laboratorium, ini adalah momen penentu yang bisa membedakan satu masalah dengan masalah lain dengan sangat akurat. Kalau Anda datang ke lab dengan artrosis atau yang biasa disebut pengapuran sendi, hasil tes darah Anda biasanya akan terlihat sangat normal. Tidak ada masalah atau penyimpangan yang signifikan. Artrosis adalah proses kerusakan lokal dan mekanik, jadi jarang sekali mengubah komposisi darah Anda. Namun kalau itu adalah artritis atau radang sendi, hasil tesnya akan terlihat mencolok sekali, seperti lampu Natal. Laju endap darah, LED, akan tinggi, protein C reaktif, CRP, akan melonjak drastis, dan sel darah putih juga akan meningkat. Dokter akan langsung melihat indikator kuat adanya peradangan. Itulah mengapa dokter biasanya akan mengirim Anda untuk tes darah dulu, bukan langsung ke röntgen. Ini cara tercepat untuk memahami apakah ini peradangan akut yang parah, ataukah hanya sekadar keausan sendi biasa. Sekarang mari kita alihkan pembahasan ke masalah berat badan. Berat badan berlebih adalah musuh nomor satu bagi kedua penyakit ini, meski cara kerjanya berbeda. Untuk osteoartritis atau pengapuran sendi, berat badan adalah penyebab langsung. Bayangkan Anda memuat 5 ton muatan ke dalam mobil biasa, lalu melaju di jalanan yang berbatu dan bergelombang. Tentu saja sistem suspensinya akan cepat rusak. Hal yang sama terjadi pada lutut kita. Setiap kelebihan 1 kilogram saja akan menimbulkan tekanan yang luar biasa besar pada tulang rawan sendi. Sementara itu, hubungan dengan artritis atau radang sendi sedikit lebih kompleks. Jaringan lemak bukan hanya sekadar cadangan energi, ia adalah organ aktif yang menghasilkan hormon yang justru dapat memicu dan mendukung proses peradangan di tubuh. Namun, khususnya untuk osteoartritis, upaya menurunkan berat badan itu bukan sekadar untuk penampilan. Ini adalah obat paling mujarab dan paling kuat yang pernah ada. Sekarang kita sampai pada poin yang sangat penting, yaitu tentang pengobatan menggunakan panas dan dingin. Berapa banyak nenek-nenek kita yang menempelkan bantal pemanas pada lutut yang terasa sakit? Kalau Anda menderita artrosis atau kerusakan sendi karena aus dan gesekan, terapi panas mungkin bisa membantu. Panas akan membuat otot rileks, melancarkan aliran darah dan membuat sendi terasa lebih nyaman. Tapi, jika Anda menderita artritis, yang artinya ada peradangan aktif, menggunakan bantal pemanas adalah sebuah kesalahan fatal. Memanaskan peradangan sama saja dengan menyiram minyak ke dalam api. Bengkaknya akan memburuk, rasa sakit akan menjadi tak tertahankan, dan proses kerusakan sendi akan semakin cepat. Untuk artritis akut, yang dibutuhkan justru kompres dingin untuk meredakan pembengkakan. Sekarang mengertikan mengapa sangat penting bagi kita untuk mengetahui diagnosis yang pasti?
Karena kesalahan sepele saat menggunakan kompres panas bisa-bisa membuat Anda harus dilarikan ke rumah sakit. Makanan. Apakah makanan bisa menjadi obat? Untuk kasus osteoartritis atau pengapuran sendi, fokus utama diet adalah untuk menurunkan berat badan. Mungkin Anda suka makan agar-agar atau makanan berkolagen. Rasanya memang enak, tapi anggapan bahwa itu bisa menumbuhkan tulang rawan yang hilang hanyalah mitos belaka. Suplemen sendi atau chondroprotector. Kerjanya lambat dan tidak semua orang cocok. Nah, beda cerita kalau Anda menderita artritis inflamasi, terutama asam urat. Di sini makanan adalah masalah hidup dan mati. Sepotong daging berlemak, segelas anggur, atau makanan asap olahan bisa memicu serangan nyeri luar biasa keesokan paginya, sampai-sampai Anda tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Untuk jenis artritis ini, ada daftar makanan pantangan yang sangat ketat, karena makanan tersebut memprovokasi respons imun dan peradangan. Dalam kasus ini, makanan memang bisa menjadi obat yang nyata, atau sebaliknya menjadi racun. Sering kita dengar, bergerak itu berarti hidup. Tapi, apakah gerakan juga bisa merusak sendi kita? Nah, dalam hal ini, ada pengecualiannya. Saat mengalami osteoartritis, atau yang biasa dikenal sebagai pengapuran sendi, dokter menyarankan, tetaplah bergerak, tapi jangan sampai berlebihan. Aktivitas yang disarankan adalah berenang, bersepeda, atau berjalan kaki di tempat yang datar. Gerakan ini penting untuk memberikan nutrisi pada tulang rawan, namun kita tidak boleh mengikisnya dengan melakukan gerakan melompat atau berlari. Namun, kondisinya berubah drastis ketika terjadi peradangan artritis yang akut atau kambuh. Dalam fase ini, sendi justru membutuhkan istirahat total. Kita dilarang keras memaksakan sendi yang sedang meradang untuk bergerak, karena itu hanya akan menambah kerusakan. Seringkali, dokter bahkan akan memasang bidai atau penyangga khusus untuk menjaga tangan atau kaki tetap diam. Tapi, begitu peradangan mulai mereda, kita harus segera memulai rehabilitasi ringan. Ini penting agar sendi tidak menjadi kaku atau membeku. Batasnya memang sangat tipis. Pada osteoartritis, kita takut sendi kelebihan beban. Sementara pada artritis, kita takut memicu peradangan itu kembali. Soal obat-obatan. Saya tidak akan menyebutkan nama obat spesifik di sini. Itu hak dokter Anda. Tapi, prinsip dasarnya, Bapak dan Ibu harus tahu. Untuk osteoartritis atau pengapuran sendi, pengobatan utamanya adalah melindungi tulang rawan dan menghilangkan rasa sakit saat sendi sedang dibebani. Tujuannya adalah memperlambat kerusakan sendi. Sementara itu, untuk artritis atau radang sendi karena autoimun, dokter menggunakan senjata berat, yaitu obat-obatan yang menekan sistem kekebalan tubuh, seperti imunosupresan, hormon, steroid, atau sitostatika. Ini adalah obat-obatan serius dan memiliki banyak efek samping. Kalau Anda mengobati artritis hanya dengan obat pereda nyeri biasa, itu sama saja seperti Anda mematikan alarm bahaya, padahal api sedang membakar habis rumah Anda. Tanpa terapi dasar yang tepat, artritis bisa sangat cepat menyebabkan kecacatan. Jangan pernah mencoba mengobati sendiri penyakit ini. Suntikan pada sendi, ini topik yang sedang hangat diperbincangkan. Banyak pasien datang dan meminta, "Tolong suntik saya, setelah ini saya mau langsung lari." Untuk kasus osteoartritis atau pengapuran sendi, suntikan asam hyaluronat sering diberikan. Fungsinya seperti pelumas pada mesin. Setelah cairan yang sering disebut protesa cair ini dimasukkan, gesekan berkurang dan sendi pun jadi lebih nyaman. Ini memang efektif untuk osteoartritis. Tapi, bagaimana jika kasusnya adalah artritis atau radang sendi? Menyuntikkan asam hyaluronat ke sendi yang sedang meradang seringkali sia-sia, bahkan bisa merugikan. Enzim-enzim peradangan yang aktif di sana akan cepat menghancurkan obat tersebut hanya dalam hitungan hari. Ini sama saja membuang-buang uang. Jika artritis, dokter justru bisa menyuntikkan hormon, yaitu kortikosteroid, langsung ke sendi. Tujuannya adalah untuk memadamkan api peradangan secara cepat dan kuat. Ingat, tujuannya berbeda, jarum suntiknya berbeda, dan obatnya pun berbeda. Jadi, jangan pernah memaksa dokter Anda untuk memberikan suntikan yang sama seperti yang membantu tetangga saya. Jika kondisi tetangga Anda adalah osteoartritis, sementara Anda menderita artritis. Sensitivitas cuaca, meteozavisimos. Kalau tulang sudah ngilu, tandanya mau hujan. Kalimat ini sering banget kita dengar, tapi mekanismenya berbeda-beda. Kalau pada kasus osteoartritis, pengapuran sendi,
sendi yang sakit bereaksi terhadap perubahan tekanan atmosfer. Kenapa? Karena tekanan cairan di dalamnya ikut berubah. Ini murni hukum fisika. Sementara itu, pada kasus artritis, radang sendi, reaksi terhadap cuaca seringnya berhubungan dengan kondisi umum pembuluh darah, vaskular, dan sistem saraf otonom kita. Makanya pasien dengan osteoartritis sering disebut peramal cuaca terbaik. Nah, tapi kalau Anda merasa sendi Anda mulai cenat-cenut setiap kali ada pergantian angin, ini adalah alarm. Bukan hanya sekadar mengecek ramalan cuaca, tapi ini juga saatnya Anda fokus memperkuat pembuluh darah dan meningkatkan mikrosirkulasi Anda. Genetika dan faktor keturunan. Apakah rasa sakit itu bisa diwariskan? Penyakit persendian seperti osteoartritis, pengapuran sendi, seringkali diturunkan karena faktor struktur tubuh. Misalnya, jika ibu Anda memiliki ligamen yang lemah atau kondisi displasia, sendi pada anak perempuannya bisa lebih cepat aus. Ini adalah kondisi di mana yang diturunkan adalah titik lemah atau kerentanan bawaan pada tubuh kita. Sementara itu, jenis artritis, radang sendi, yang disebabkan oleh autoimun, memiliki sifat genetik yang lebih rumit. Yang diturunkan adalah kecenderungan sistem kekebalan tubuh untuk mengalami gangguan atau error. Oleh karena itu, jika nenek Anda memiliki jari-jari yang bengkok akibat rheumatoid arthritis, Anda harus menjaga dan memantau kekebalan tubuh Anda dengan ekstra hati-hati. Dengan mengetahui riwayat kesehatan keluarga, dokter dapat mendeteksi penyakit tersebut sejak dini, di tahap paling awal. Dokter mana yang harus Anda datangi? Ini adalah ujian pamungkas untuk menguji seberapa paham Anda tentang kesehatan. Jika Anda menduga osteoartritis atau pengapuran sendi, misalnya lutut terasa nyeri setelah kerja keras atau berkebun, sendi berbunyi krek-krek, tapi kulit di sekitarnya tidak memerah, perjalanan Anda seringkali menuju ke dokter ortopedi atau traumatologi. Mereka ini adalah insinyur tubuh manusia, ahli dalam mekanika dan struktur. Namun, jika sendi di kedua tangan Anda bengkak, disertai demam, dan ada kekakuan yang parah di pagi hari, segeralah temui dokter reumatologi. Beliau adalah spesialis penyakit dalam level tertinggi, yang memahami dan menangani masalah sistem kekebalan tubuh. Datang ke dokter bedah, seperti ortopedi, saat Anda menderita artritis atau radang sendi, seringkali hanya membuang-buang waktu. Dokter bedah menangani dampak atau kerusakan yang ditimbulkan, sedangkan dokter reumatologi menangani akar penyebabnya. Sebagai penutup, mari kita rangkum poin-poin penting ini dalam bentuk daftar periksa sederhana. Jika rasa sakitnya terasa seperti pegal saat bergerak, sakitnya muncul di awal aktivitas, hilang saat Anda istirahat, ada bunyi gemeretak atau kretek-kretek, dan usia Anda sudah di atas 50 tahun, kemungkinan besar ini adalah osteoartritis. Tindakan yang perlu dilakukan, jaga tulang rawan Anda, usahakan turunkan berat badan, dan selalu gunakan alas kaki yang nyaman. Namun, jika rasa sakitnya terasa saat malam hari, terus-menerus, ada pembengkakan, kemerahan, terjadi secara simetris, dan Anda merasa tidak enak badan secara keseluruhan, ini mengarah pada artritis. Tindakan yang perlu dilakukan, segera datangi reumatolog dan lakukan tes darah untuk memeriksa faktor reumatoid, RF, dan laju endap darah. LED, jangan pernah melakukan pengobatan sendiri. Tugas utama Anda adalah mendeteksi penyakit ini sebelum ia mengubah hidup Anda secara permanen. Ingatlah, pengetahuan adalah peredar rasa sakit Anda yang paling utama. Kini, Anda sudah tahu rahasia satu huruf yang membedakan dua jenis nyeri yang parah. Artritis itu seperti kebakaran, sementara artrosis itu seperti karat. Yang satu harus dipadamkan, yang lain harus dilumasi. Yang paling mengejutkan, diagnosis yang tepat di tahap awal bisa memberikan Anda 10, bahkan 20 tahun kehidupan yang aktif dan bebas dari rasa sakit. Bayangkan, Anda bisa jalan-jalan di taman, bermain dengan cucu, tanpa perlu khawatir memikirkan setiap langkah yang Anda ambil. Ini bisa jadi kenyataan, asalkan Anda tidak memanaskan bagian yang meradang dan tidak memaksakan melatih mekanisme sendi yang sudah rusak. Mohon, jangan jadikan diagnosis dari internet sebagai keputusan akhir. Pergilah ke dokter dengan bekal pengetahuan ini, agar Anda bisa mengajukan pertanyaan yang tepat. Jika video ini membuka wawasan Anda, mohon bantu kami dengan subscribe ke channel ini dan berikan like. Ini adalah cara kami tahu bahwa kami perlu membuat lebih banyak analisis yang bermanfaat. Dan tulis di kolom komentar, apakah Anda pernah mencoba mengobati sendi dengan metode tradisional?
apa yang berhasil dan apa yang tidak. Tetaplah sehat dan selalu jaga kaki Anda.